bertemu lagi dengan Ibu Herti pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Yuk, sebelum kita mau berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya. Yuk, pasti semua anak-anak tahu lagu ini ya. Yuk kita nyanyi ya. Yuk. Puji Tuhan ya, lagu yang sangat memberkati kita. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Yuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ibu Herti akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menebus kami dari segala dosa kami. Terima kasih Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita sudah berdoa. Nah, anak-anak, pasti semuanya tahu ya tentang apa itu kasih ya. Biasanya kita mengasihi orang lain jikalau orang lain itu mengasihi kita. Namun kita mau belajar pada pagi ini satu kebenaran yang sungguh sangat ajaib. Kenapa ajaib? Kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Nanti anak-anak baca di rumah ya, supaya paham semua ceritanya. Karena waktunya Ibu Herti sangat terbatas. Nah anak-anak, judulnya pada saat ini adalah Kasih Anak yang Hilang. Nah, gimana ceritanya ya? Yuk anak-anak perhatikan baik-baik apa yang Ibu Herti akan sampaikan. Nah anak-anak, sebelumnya nanti Ibu Herti akan memberikan kalian sebuah slide video. Kalian akan perhatikan dan Ibu Herti akan tidak muncul dulu ya. Nah coba kalian bersama-sama perhatikan bagaimana kisahnya di dalam video singkat ini. Jadi ada seorang ayah mempunyai 2 anak. Supaya ku di Golgota tiba sudah aku datanglah
aku kenal, iman hadapan yang teguh. Nah, anak-anak, tadi firman Tuhan ya, tadi diceritakan tentang apa di sana, bahwa ada seorang bapak yang punya 2 anak ya. Anak-anak bisa lihat di situ ya. Nah, anak-anak kamu tadi sudah menyaksikan ya, bagaimana kisahnya. Di sana ada seorang bapak yang punya 2 anak, betul? Nah, anak yang pertama adalah anak yang sulung dan anak yang kedua adalah anak yang bungsu. Nah, kamu lihat tadi gambarnya kan? Si anak yang bungsu itu meminta bagian harta daripada ayahnya. Nah, dia pergi, pesta, uangnya habis. Apa yang terjadi? Dia menjadi miskin. Dan dia bekerja menjaga apa? Ada namanya hewannya babi. Wah, kotor sekali ya, bau gitu ya. Nah, dari video slide yang tadi kalian sudah lihat, kisah tentang anak yang hilang itu, si bungsu yang kabur, ngabisin uang bapaknya, yang tidak mau nurut sama bapaknya, yang sudah meninggalkan rumah. So, kita mau belajar pada pagi ini dari kisah anak yang hilang tadi. Sok, apa sih itu? Sebuah perumpamaan ya. Jadi itu hanya sebuah kisah yang diceritakan tentang sebuah dosa, sebuah kesalahan, sebuah pemberontakan manusia terhadap Allah. Nah, anak-anak, menurut kalian apa sih arti dari bertobat? Nah, dari kisah tadi, apa sih arti dari bertobat? Nah, anak-anak, bertobat itu apa? Kita meninggalkan kebiasaan atau cara hidup kita yang lama kepada cara hidup kita yang baru. Dan pertobatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Tuhan kita. Nah, yang bekerja melalui Roh Kudus. Nah, anak-anak, coba kamu lihat di situ dari kisah anak bungsu tadi. Lihat, dia berpesta, dia menghabiskan uang bapaknya, dan dia tidak mempedulikan kehidupannya. Nah, anak-anak, pertanyaan yang kedua, apakah manusia itu perlu bertobat? Nanti kamu jawab ya. Nah, nanti bisa dikirimkan kepada Ibu Herti jawabannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa anak hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Tuh, kenapa ya si bungsu itu takut pulang ke rumah papahnya ya? Gimana atau bagaimana caranya si anak itu mengakui kesalahannya kepada ayahnya? Tuh, lihat, waktu dia lagi jaga babi, lala, tidak, di rumah bapakku banyak uang, banyak makanan, pembantunya banyak, sekarang aku makan aja susah, masa aku mau makan makanan babi? Oh, tidak. Gimana caranya ya? Dia sudah ambil uang papahnya, dia sudah habiskan, sekarang dia jadi miskin dan tak punya uang, dan dia harus mau pulang ke rumah orang tuanya. So, tadi kamu udah lihat kan slide-nya, gimana ya caranya dia pulang? Apakah bapaknya marah-marah? Nah, coba kamu jawab ya anak-anak ya. Nah, coba lihat di situ. Pertanyaan yang keempat terus, jika kamu melakukan kesalahan sama seperti kisah anak yang hilang itu, bagaimana perasaan kamu? Apakah yang akan kamu lakukan? Tuh,
Kalau kamu punya kesalahan, ya misalnya kamu sudah berbohong sama orang tua kamu atau kamu memecahkan piring atau gelas, terus gimana perasaan kamu sama orang tua kamu? Ya, gimana perasaan kamu kepada Tuhan ketika kamu melakukan kesalahan? Ataukah biasa aja tuh Bu Herti, nggak masalah. Oke? Nah, anak-anak coba lihat di situ. Nah, yang terakhir dari kisah yang tadi, coba kamu menuliskan hal apa yang bisa kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang. Tuh, apa sih yang dapat kamu pelajari dari kisah itu? Jadi kisahnya tadi kan ada satu bapak punya dua anak. Satunya si bungsu pergi menghabiskan seluruh harta yang menjadi bagian si bungsu dan meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, kamu nanti jawab ya 5 pertanyaan itu ya anak-anak ya. Nanti bisa dikirimkan kepada Ibu Herti. Nah, anak-anak, Ibu Herti mau memberitahu kepada anak-anak semuanya. Sebenarnya, perhatikan, banyak orang yang menganggap dari kisah ini sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana anak bungsu itu adalah seorang yang berdosa, yang pergi meninggalkan Tuhan. Ya, itu hanya perumpamaan. Bapaknya itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dimana ketika kita berdosa, kita meninggalkan Bapa kita, yaitu Allah. Kita jauh dari Allah, kita terpisah dari Allah. Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah, kita tidak bisa bergaul dengan Allah. Karena apa? Kita meninggalkan Allah. Nah, anak-anak, namun kalau anak-anak baca lebih dalam dari Injil Lukas tadi, Injil Lukas pasal 15, bahwa sebenarnya yang hilang itu bukan hanya si bungsu. Tuh, banyak orang yang bilang yang berdosa itu si bungsu. Tapi sebenarnya yang hilang itu bukan hanya si bungsu. Tapi, wow, coba kita lihat ya. Apakah anak si bapak ini yang hilang cuma satu? Lah, ternyata ya si sulung juga hilang. Loh, Bu Herti gimana hilang? Wong si sulungnya tinggal bareng papahnya, dia kerja di ladang, dia anak yang baik, dia nggak kabur kok. Tapi kalau anak-anak mau baca di dalam Injil Lukas itu, di sana dituliskan apa? Ketika si bungsunya pulang, ya, ketika si bungsunya pulang, apa yang terjadi? Papanya itu senang, papanya itu happy. Kenapa? Karena anaknya itu sudah pulang, sudah kembali. Dan papanya kasih pesta. Dia potong anak lembu yang sangat besar sekali. Nah, dia pesta, dia panggil teman-temannya, dia bersukacita karena apa? Anaknya yang hilang sudah pulang. And then, anak sulung itu tadi yang sudah kerja di ladang, kerja capek-capek, dia pulang, terus dia tanya pegawainya, ada apa sih di sini? Ada pesta, dedek kamu pulang. Terus saya bilang, oh no, kenapa si bungsu yang sudah menghabiskan harta papa saya, dibuatin pesta? Oh no, aku gak terima. Dia datang kepada papanya, dia marah-marah, dan dia berkata papanya itu tidak adil. Nah, anak-anak, ironis sekali. Papahnya berkata apa? Hei anakku yang sulung, sesungguhnya kamu memiliki semuanya di dalam rumah ini. Sedangkan anak adikmu, dedek kamu yang si bungsu itu,
Dia sudah menderita hidup di luar, dia jauh dari papa. Tapi mengapa kamu marah dan kamu tidak menikmati apa yang ayahmu punya? Anak-anak, itu gambaran bagi kita orang percaya yang katanya suka berdoa, yang katanya suka ke gereja, yang katanya suka baca Alkitab, namun, ini Bu Herti mau ulangin. Katanya kita dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, seperti sulung ini. Anak yang baik, bantu orang tuanya, tinggal bersama papahnya. Tapi dia merasa dia bukan anak papahnya. Kenapa Ibu Herti ngomong begitu? Karena dia marah-marah waktu dedenya pulang, papahnya memberikan pesta. Padahal dia menikmati hal-hal yang baik di rumah papahnya. Nah, sama dengan kita. Kita katanya di dalam gereja tapi tidak menikmati Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan, hidup kita tidak diperbaharui, kita tidak menjadi lebih baik. Sama seperti si sulung itu, si bungsu. Nah, anak-anak, jadi papanya begitu sedih sekali karena apa? Anaknya 2, tapi anaknya yang 1 sudah jelas dia berdosa. Dia pergi meninggalkan ayahnya. Tapi si sulung yang tinggal di rumah papahnya, tapi tidak bisa menikmati akan kasih bapaknya. Nah, ironis sekali anak-anak. Kita yang menjadi anak Tuhan, tapi kita tidak menikmati akan kasih Tuhan. Kita yang hanya datang dan berdoa saja, tapi kita tidak pernah merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Wow, kita itu juga menjadi kasih anak yang hilang. Ya, anak-anak, jadi bukan karena kita hanya meninggalkan Tuhan. Ya, sekarang mah karena corona nggak bisa ke gereja, ya. Tapi bukan berarti karena kita jarang ke gereja, maka kita menjadi dekat dengan Tuhan. Tidak. Tapi kita dekat dengan Tuhan ketika Kristus hadir dan tinggal diam di dalam hidup kita. Nah, inilah fakta yang penting yang harus kita semua ketahui. Nah, anak-anak, jikalau kita mungkin ada di antara kita yang seperti anak bungsu ini. Kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kita malas-malasan datang kepada Tuhan. Apalagi ada corona, kesempatan tidak bangun pagi, tidak sekolah minggu. Yes, merdeka. Nah, kamu tidak lagi mau ibadah online, kamu tidak lagi mau berdoa di rumah, kamu hanya asik main dengan game, kamu menjadi jauh dari Tuhan. Tapi ingatlah, sama seperti si sulung tadi, ketika dia tinggal di rumah bapaknya, tapi dia mau menikmati akan kasih bapaknya. Nah, anak-anak, jikalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah melupakan Tuhan dalam hidup kita, tapi tangan Tuhan dengan terbuka every time, setiap saat, ya. Mari kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Maka kita semua, anak-anak dan Ibu Herti akan diselamatkan oleh Tuhan. Semua dosa kita. Ya, walaupun Bu Herti saya orangnya nakal, saya orangnya tidak taat, saya orangnya berdosa. Yes, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kasih Allah mau menerima kita sama seperti Bapa itu. Jadi anak-anak, melalui perumpamaan ini, Bapa itu tadi yang punya 2 anak tadi itu melambangkan Kristus, Tuhan Yesus yang mau menerima kita kembali untuk pulang. Suaramu kudengar, memanggil diriku. Yesus panggil kita. Yesus panggil, Herti, pulanglah.
Yesus panggil, Elo, Elo, pulanglah. Mari kita berubah. Yesus panggil, Metia, Metia, pulanglah. Yesus panggil, Daniel, Daniel, pulanglah. Anak-anak, Tuhan menunggu kita. Tuhan begitu setia kepada kita. Mari kita datang. Tuhan mau kita juga seperti anak yang sulung itu. Jangan hanya mengaku dirinya anak Tuhan, tapi tidak menikmati kasih Yesus. Yang mengaku dirinya anak Tuhan Yesus, tapi tidak mau membaca firman Tuhan. Yang mengaku dirinya anak Tuhan Yesus, tapi tidak mau berdoa di rumah. Jadi anak-anak, janganlah kita seperti anak yang bungsu, yang say bye-bye itu dirinya. Atau kita jadi seperti anak yang sulung, seperti yang kita tinggal di rumah Allah. Namun pikiran kita, hati kita, hidup kita jauh daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pulang dan datang kepada Yesus. Minta Yesus mengubahkan kita. Minta Yesus mengampuni dosa kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Namun sebelum kita mau berdoa, kita mau belajar satu pujian. Pujian ini sangat indah sekali. Mari kita belajar bersama-sama. Cerita ini, pujian ini tentang anak bungsu pergi ke negeri orang. Yuk kita belajar sama-sama tentang lagu ini ya. Tinggalkan bapaknya mengeluh.
dikasih oleh Tuhan, lagu ini sangat indah sekali. Nanti kamu di rumah boleh belajar lagu ini. Anak bungsu itu sudah pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya. Tidak puas dengan kehadiran bapaknya. Dia ingin mencari situasi di luar. Ternyata di luar bapaknya bukan kenyamanan yang ditemukan oleh anaknya, tetapi kebinasaan, kesukaran besar. Nah, anak-anak, barang siapa di antara kita yang tinggal di luar daripada Tuhan, bukan sukacita yang kita dapatkan, tetapi kesukaran, kebinasaan. Dan semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak memahami akan kehendak Tuhan. Anak-anakku, pulanglah. Saatnya lah kita dekat dengan Tuhan. Saatnya lah kita mengakui setiap dosa kita. Saatnya lah kita tinggal, dan Yesus mau tinggal di dalam hati kita dan hidup kita. Mari anak-anak, kita mau datang kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kita, dan Tuhan boleh menganugerahkan hidup yang baik di dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau berdoa dan kita minta pertolongan yang daripada Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh boleh mengubahkan hidup kita, dan Tuhan boleh membentuk hidup kita menjadi pribadi yang mau memiliki kasih dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami orang berdosa. Kami sering kali meninggalkan Engkau. Kami jauh daripada Engkau. Tapi saat ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Kami tidak mau kebinasaan menghantui kami, tapi kami mau tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kami. Kami mau hidup menyerupai Engkau. Tuhan Yesus, ubahkan kami. Tolong jadikan kami menjadi anak yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, biarlah Tuhan terus memberkati kita, menolong kita senantiasa supaya hidup kita bisa berubah. Jangan lupa 5 pertanyaannya dikirimkan jawabannya kepada Ibu Herti ya. Dan anak-anak bisa belajar lagu yang terakhir ya, Anak Bungsu yang Hilang. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.